Cukai rokok. Kamu pernah pikir nggak, kenapa harus ada cukai rokok? Ada manfaatnya nggak sih? Nonton video ini sampai selesai. Kebijakan pemerintah pasti ada tujuannya dong. Nah, cukai itu kan salah satu kebijakan pemerintah. Apa tujuan cukai rokok? Menurut versi pemerintah, di website Kemenkyu ditulis, kebijakan cukai mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Maksudnya, cukai untuk pembangunan nasional. Ya, untuk melakukan pembangunan, negara perlu uang. Dan uang itu salah satunya dari rakyat. Tapi kan sudah ada pajak, kenapa harus ada cukai lagi? Saya tanya, apakah perusahaan rokok tidak bayar pajak? PPh badan, PPN, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Jawabannya ada, bayar. Lalu kenapa dikenakan cukai lagi? Kenapa perusahaan rokok harus bayar lebih? Dan cukai rokok ini bukan jumlah yang sedikit. Cukai rokok adalah penyumbang cukai terbesar. Cukai rokok tahun 2023 sebesar 286 triliun. Uang sebesar ini pasti berdampak pada industri rokok, berdampak pada karyawan yang bekerja pada pabrik rokok, berdampak pada petani tembakau. 99% tembakau itu dihasilkan dari perkebunan rakyat. Artinya cukai ini ya 99% berdampak ke petani. Memang pemerintah tidak tahu dampak negatif cukai rokok ini? Tahu, di website Kemenkyu ditulis, kebijakan cukai juga mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Mempertimbangkan? Sulit dipercaya ya, mengingat jumlahnya yang begitu besar. Kita lihat laporan keuangan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Gudang Garam. Halaman 73, laba perusahaan 5,3 triliun, tapi dikenakan cukai plus pajak cukai plus PPN sebesar 73 triliun. Ini belum termasuk pajak penghasilan loh. Bayangkan, kalau Anda pengusaha yang untung 5 juta, tapi harus bayar iuran ke negara 73 juta. Menurut Anda, bagaimana? Kita lihat halaman 144. Bahan baku 10 triliun. Cukai dan kawan-kawan 73 triliun. Bagaimana perusahaan bisa bayar tembakau petani dengan harga tinggi? Upah 950 miliar. Cukai dan kawan-kawan 73 triliun. Bagaimana gaji karyawan bisa dinaikkan? Katanya pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau. Faktanya tidak demikian. Kalau benar mempertimbangkan, ya nggak menerapkan cukai sedemikian besar. Ini jelas-jelas mematikan. Kenapa pemerintah ingin mematikan? Kalau nggak senang, antipati dengan perusahaan rokok, tetap saja tidak boleh dong menghancurkan usaha orang. Ini perusahaan milik orang lain, bukan perusahaan nenek moyang lo. Beda kalau Indonesia negara komunis. Semua itu milik negara. Tapi kan kita ini negara demokrasi, negara Pancasila. Perusahaan swasta bukan milik negara, dan negara tidak punya hak menghancurkannya. Kemudian, apakah cukai adil? Halaman 73. Tahun 2023, cukai plus pajak cukai plus PPN yang dibayar adalah 73 triliun lebih. Sedangkan pajak penghasilan hanya 1,5 triliun. Seandainya Gudang Garam ada perusahaan non-rokok, misal usaha perdagangan, jasa, industri, konstruksi, dan lain-lain, maka hanya diwajibkan bayar ke pemerintah 1, triliun saja. Tapi karena Gudang Garam perusahaan rokok, maka kewajibannya menjadi 1,5 plus 73 triliun, sama dengan 74,5 triliun. 1, triliun dibandingkan dengan 74,5 triliun. Sangat jauh bedanya. Mana unsur keadilannya? Kita lihat website pajak tentang asas pemungutan pajak. Ditulis, asas equality sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
Cukai jelas tidak adil, tidak sesuai asas equality. Apalagi kalau kita pertimbangkan pembeli rokok itu mayoritas dari keluarga miskin. Yang miskin malah dikenakan cukai, yang miskin malah harus bayar ke negara lebih banyak. Bandingkan dengan subsidi mobil listrik. Yang beli mobil listrik itu orang kaya, tetapi malah diberi subsidi, negara beri bantuan ke orang kaya. APBN defisit, ya tetap harus menerapkan unsur keadilan. Jangan semua dibebankan ke rokok. Perusahaan lain juga dong demi keadilan. Memang Menteri Keuangan atau bahkan Presiden yang menang secara demokrasi boleh menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Boleh melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan. Kok bisa ya pemerintah menerapkan pajak yang membunuh dan tidak adil ini? Apa alasannya? Alasan yang dipakai adalah kesehatan masyarakat. Kemenkes, kenaikan cukai rokok demi selamatkan kesehatan masyarakat. Website Kemenq, cukai sebagai upaya pengendalian konsumsi, menurunkan perokok usia 10-18 dan menurunkan konsumsi rokok masyarakat miskin. Maksudnya, karena harga rokok plus cukai jadi lebih mahal, maka konsumsi menurun. Wah, mulia sekali ya. Pemerintah begitu cinta rakyatnya, sampai-sampai dia rela mengeluarkan uang. Maaf, koreksi. Bukan mengeluarkan uang, tapi menerima uang yang banyak. Enak ya. Masyarakat tambah sehat, pemerintah tambah kaya. Menurunkan konsumsi rokok dengan cukai. Mimpi, mau berhenti rokok itu tidak semudah itu. Rokok mengandung nikotin. Nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan. Tidak semudah itu bisa menghilangkan kecanduan dengan cukai. Mau menurunkan perokok usia 10-18. Mana bisa? Masih sering kan kita melihat anak sekolah merokok. Baca berita ini. Jumlah perokok remaja terus bertambah. Bagaimana dengan perokok dewasa? Juga meningkat. Nih, beritanya juga ada. Bagaimana dengan perokok miskin? Nggak ngaruh mau kaya mau miskin. Kalau kecanduan, ya sulit untuk berhenti. Baca ini. Menkes, orang miskin pilih rokok dibandingkan makanan sehat. Kemenq, Sri Mulyani, merokok sehat kagak, tambah miskin iya. Maksudnya apa? Dia mau bilang orang miskin jangan merokok supaya jadi kaya. Tulus mau menolong orang miskin. Atau ini hanya gimmick untuk menaikkan cukai rokok. Kita baca. Pengendalian konsumsi jadi faktor utama kenaikan tarif cukai. Nah, betul kan? Omong-omong aja mau tolong orang miskin. Tujuannya ternyata cukai, bukan mau menolong orang miskin, tapi mau mengambil uang orang miskin. Jadi jelas ya, cukai memang tidak ditujukan untuk mengurangi konsumsi. Fakta dan data terang benderang menunjukkan ini. Lalu Sri Mulyani juga mengaitkan dengan BPJS. Dikatakan, biaya kesehatan akibat rokok mencapai 17-27 triliun yang dikeluarkan BPJS Kesehatan 20-30% dari subsidi PBI. 20-30% PBI kok komplain? Lah, 27 triliun biaya BPJS dibandingkan 286 triliun cukai rokok, kan negara masih untung. Tapi sebaliknya, kalau non-PBI bagaimana? Mereka para rakyat yang harus bayar mandiri biaya BPJS. Mereka yang tidak merokok, tapi harus membayar biaya para perokok. Kalau negara masih balik modal, kalau rakyat non-PBI nombokin perokok, kan konyol. Mereka yang menjaga kesehatan sendiri, tapi diwajibkan membayar biaya kesehatan orang yang tidak peduli kesehatan. Lagi pula kenapa BPJS harus menanggung biaya kesehatan perokok? Kalau mau mengurangi konsumsi, seharusnya jangan ditanggung dong. Kalau ditanggung, kan seolah pemerintah memberikan support pada perokok. Silakan merokok, jangan takut sakit. Ada pemerintah yang menanggung biayanya. Gitu kan?
Ekonom usul penyakit akibat rokok tidak ditanggung BPJS. Nah, ini baru benar. Ahli hipertensi paru, perokok seharusnya tidak dapat BPJS. Betul ini. Oke, kita sudah paparkan mengapa cukai itu aturan ngawur menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya, apa solusi yang benar? Apakah cukai diganti, dikurangi, atau bagaimana? Untuk menjawab itu, kita perlu bertanya, sebenarnya permasalahan merokok itu apa? Apakah rakyat merokok harus diatur negara? Mengapa harus diatur negara? Apakah karena merusak kesehatan diri sendiri? Salah. Banyak hal yang merusak kesehatan. Gula, garam, terlalu banyak duduk, terlalu banyak pakai HP, bergadang. Baca detik.com. Minuman manis vs rokok lebih bahaya mana? Ditulis, baik minuman manis maupun merokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Namun data menunjukkan konsumsi minuman manis lebih mematikan. Apa tanggapan kamu atas artikel ini? Apakah artikel ini berbicara demi kesehatan rakyat? Atau ini artikel gimmick saja karena pemerintah berencana menerapkan cukai minuman manis? Saya jadi ingat kasus Tapera. Alasan pemerintah menerapkan Tapera seolah-olah baik demi kepentingan rakyat. Tapi rakyat tidak percaya. Tak setuju program Tapera. Pekerja, gak percaya pemerintah lagi buat kelola uang rakyat. Hal-hal yang merusak kesehatan pribadi, untuk apa diatur negara secara berlebih? Itu urusan pribadi, kesadaran masing-masing. Kita kan bukan negara komunis yang semua hal dikekang oleh negara. Negara melarang iklan rokok, itu sudah cukup. Ya, seharusnya YouTuber-YouTuber yang biasa tampil sambil merokok juga dilarang. Tapi yang harus diatur negara adalah hal-hal yang berdampak negatif pada orang lain. Contoh, mereka yang minum alkohol tidak boleh menyetir karena berisiko menghilangkan nyawa orang lain. Bagaimana dengan merokok? Apakah berdampak negatif pada orang lain? Asap rokok dapat meracuni orang lain di sekitar si perokok. Baca, perokok pasif tampung 75% asap rokok. Nah, ini esensi dari masalah merokok. Perokok berdampak negatif pada orang lain. Setelah itu, baru kita bicara perokok berdampak negatif pada si perokok. Saat ini cukai rokok tidak mengatasi masalah ini. Ada yang meracuni orang lain dengan asap rokok. Ada pihak korban yang mendapat racun asap rokok. Masa solusinya si perokok bayar ke negara uang cukai dan negara anggap masalah selesai? Coba pikir, ini aturan kurang ajar atau apa? Korban yang mendapat racun asap rokok, kenapa negara yang dapat uang? Kalau perokok harus membayar, demi keadilan seharusnya itu diberikan ke korban racun rokok sebagai kompensasi. Mengapa diambil negara? Lah, tapi kan negara ada aturan dilarang merokok di ruang publik. Di Jakarta ada peraturan gubernur melarang merokok di ruang publik, tapi tanpa disertai sanksi atau denda bagi yang melanggar. Beritanya begitu. Raperda perokok kena sanksi denda 250.000. Tapi saya tidak tahu ya apakah resmi menjadi perda. Tapi seandainya jadi pun, bagaimana menindaknya? Saya tidak pernah melihat polisi atau Satpol PP menindak perokok. Bagaimana kalau merokok di dalam mal? Memang polisi dan Satpol PP berhak menindak? Baca berita, 14 mal di Jakarta tidak bebas asap rokok. Bahkan untuk mal yang katanya bebas rokok, masih kita bisa jumpai orang merokok di area parkir. Apakah pemilik kios yang harus mendenda perokok? Apakah pengelola gedung yang harus mendenda pemilik kios yang merokok? Itu akan sulit, karena konflik of interest. Bagaimana dengan suami yang merokok di rumah? Istri yang wajib memberi sanksi, atau anak yang wajib memberi sanksi? Baca,
Di tahun 2023, seluruh daerah ditargetkan memiliki kawasan tanpa rokok. Ngawur ini. Masa mereka yang ingin sehat tanpa racun rokok harus terkurung di kawasan bebas rokok? Lalu untuk menuju kawasan bebas rokok melewati kawasan tidak bebas rokok. Ya artinya potensi menerima racun rokok juga dong. Mengapa yang hidup sehat harus tunduk pada yang tidak peduli kesehatan? Jadi solusinya bagaimana? Apakah rokok dilarang atau diizinkan di Indonesia? Kalau rokok dilarang, maka Indonesia menjadi surga bagi turis anti rokok yang pro udara bersih. Kalau rokok dibebaskan, maka Indonesia menjadi surga bagi turis pencinta rokok. Kenapa kita tidak membuat Indonesia menjadi surga bagi yang anti rokok, tapi juga mengakomodir turis yang suka rokok? Jadi solusinya bagaimana? Rokok tidak boleh dibawa pulang, hanya boleh dikonsumsi di lokasi khusus. Beda ya, aturan yang berlaku sekarang. Orang boleh merokok kecuali di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah, rumah sakit, mal. Aturan seharusnya dilarang merokok, kecuali di tempat tertentu, tempat khusus merokok. Mengapa rokok tidak boleh dibawa pulang? Karena sulit pengawasannya. Perokok bisa curi-curi merokok di mal, sekolah, bahkan di rumah sakit. Ingat ya, rokok itu ada efek kecanduan. Perokok sadar kalau di area itu dilarang merokok, tapi sulit untuk tidak merokok. Besar kemungkinan dia akan melanggar aturan. Dengan dilarang bawa pulang rokok, hal ini tidak bisa terjadi. Bahkan dengan aturan ini, perokok tidak bisa lagi merokok di rumah. Tempat khusus perokok bukan seperti ini ya. Harus dirancang agar asap rokok 100% tidak keluar. Pakai filter udara dong. Kalau di gedung bukan di tempat yang dilewati orang, menjadi perlintasan. Ya di pojokan, yang tidak akan dilalui orang kecuali dia mau merokok. Kalau di kompleks perumahan, jalan masuk dibuat lorong melingkar dengan jarak minimal 10 meter. Tempat khusus merokok bukan seperti ini ya. Tidak ada atap. Kalau siang pasti panas kena jemur matahari. Tidak ada tempat duduk sampai ada yang harus jongkok. Tapi bisa seperti ini. Dalam ruangan ber-AC, lantai karpet, bahkan bisa dibuat lebih mewah lagi seperti hotel bintang 5. Dan untuk mengkonsumsi rokok di tempat khusus ini perlu menunjukkan kartu identitas. Nah, kalau anak sekolah mau dilarang, sangat bisa. Atau mengingat ada efek kecanduan, maka anak sekolah diizinkan tapi dengan sanksi. Misal, tidak boleh mendapat KJP, dilarang masuk perguruan tinggi favorit, atau sanksi lainnya. Selanjutnya, mereka yang konsumsi rokok juga diregister dan dilaporkan ke pusat. Dengan demikian, kita memiliki database berapa besar konsumsi rokok setiap orangnya. Ini gunanya untuk apa? Untuk asuransi. Selama ini kan data tersebut tidak ada. Jadi perusahaan asuransi membebankan tarif premium. Semua orang dianggap perokok. Ya tidak adil. Kamu yang tidak merokok juga dibebankan tarif sama dengan perokok. Tapi dengan adanya data ini, maka tarif asuransi bisa disesuaikan dengan tingkat konsumsi rokok. Ruang khusus merokok ini tidak diwajibkan ke pemilik gedung atau pemilik kantor. Kita negara demokrasi, aneh kan kalau apa-apa dipaksakan negara. Tapi diberikan kebebasan pada rakyat untuk membuka usaha ruangan merokok. Ini menjadi peluang usaha. Rakyat bisa membuka berbagai level ruang merokok, dari yang sederhana dan murah sampai yang super elit. Lokasi bisa di mal, di pinggir jalan, area hunian, bahkan di rumah sakit. Saya yakin ruangan khusus perokok ini akan menjamur di mana-mana. Jadi perokok tidak akan kesulitan untuk mengkonsumsi rokok. Bagaimana kalau rokok tidak mengeluarkan asap?
Ya, produk tembakau alternatif jenis ini tidak dibatasi penggunaannya hanya di tempat khusus merokok. Produk ini boleh dibawa pulang. Tapi maksudnya bukan rokok elektrik ya, karena asap rokok elektrik memiliki efek buruk untuk kesehatan. Dokter mengatakan, semua zat berbahaya rokok konvensional ada juga di rokok elektrik. Nah, setelah kita atasi masalah perokok berdampak negatif pada orang lain, barulah kita bisa mengatasi masalah perokok berdampak negatif pada si perokok. Bagaimana caranya? Sekali lagi tidak dengan memaksa, tapi dengan informasi, anjuran, himbauan. Bisa juga dengan produk tembakau alternatif. Aturan cukai kan berlaku untuk semua produk tembakau. Artinya ya pecandu rokok tidak ada alternatif. Industri rokok juga tidak diberikan alternatif solusi. Semua ditutup oleh pemerintah, dimatikan semua. FDA Amerika memberikan izin khusus untuk tembakau alternatif. Produk ini diyakini memiliki resiko kesehatan yang lebih rendah. Baca, konsumsi rokok di Jepang turun berkat produk tembakau alternatif. Tembakau alternatif, yaitu tembakau yang dipanaskan, terbukti mengurangi konsumsi rokok. Penurunan penjualan sebesar 52%. Snus, tembakau cacah dari Swedia, risiko lebih rendah dari rokok tradisional. Tahukah Anda, cukai itu produk penjajah? Baca, cukai tembakau jurus era kolonial saat ekonomi lagi sulit. Bagi pengusaha rokok kretek Bumi Putra, kehadiran De Jonge, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini ya, layaknya petaka di atas petaka, rezim otoriter. Wah, otoriter. Semakin membuat miskin rakyat, gemar menaikkan pajak. Cukai tembakau menjadi mesin pengganda kekayaan company. Jelek-jelek semua ya. Kalau cukai produk penjajah, kenapa Indonesia merdeka masih pakai cukai? Kita baca lanjut. Pemerintah kolonial mematok pajak 20% dari harga eceran. Lah, pemerintah sekarang mematok jauh lebih tinggi dari 20%. Kita lihat laporan keuangan gudang garam. Cukai, PPN, pajak cukai, 73 triliun. Dibagi dengan penjualan, 118 triliun. Sama dengan 61,62%. Penjajah membebankan 20%, disebut petaka di atas petaka, otoriter, membuat miskin rakyat, gemar menaikkan pajak, pengganda kekayaan. Kalau pemerintah sekarang membebankan 61,62%, mau dibilang apa? Baca lagi ya. Mereka juga mewajibkan pemasangan pita khusus pada tiap produk rokok dan tembakau yang beredar. Lah, sama ya dengan cukai yang berlaku sekarang. Dulu penjajah mengikat rakyat dengan pita cukai. Ternyata setelah merdeka, ganti pemerintah yang mengikat rakyat. Bahkan dengan ikatan yang lebih menyakitkan. Apakah cukai dihapus atau dipertahankan? Kalau pemerintah mau mengatakan pada rakyat, dia itu sama buruknya dengan penjajah Belanda. De Jonge itu, petaka di atas petaka, otoriter, membuat miskin rakyat, gemar menaikkan pajak, pengganda kekayaan, maka tetapkanlah 20% dari harga eceran. Karena kita sudah ada PPN 11%, maka cukai maksimum 20 dikurangi 11 sama dengan 9%. Kalau pemerintah mau mengatakan pada rakyat, dia itu lebih baik dari penjajah Belanda, De Jonge itu, ya cukai harus di bawah 9%. Kalau ini diterapkan, barulah pemerintah cocok untuk mengatakan dia mempertimbangkan dampak ke petani, pekerja, dan industri rokok. Oke, video ini sampai di sini dulu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams.